الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد Ikhwati fillah, a'azzakumullah. Setelah menyebutkan 4 hal yang diwajibkan kepada manusia, ternyata 4 hal ini juga merupakan sumber kebahagiaan manusia. Tatkala pupus salah satu di antara 4 ini, maka pupuslah kadar kebahagiaannya berdasarkan pupusnya 4 perkara ini dalam diri manusia. Dan sekaligus ini menjadi dalil bahwasanya 4 hal ini merupakan sumber kebahagiaan. Adapun orang yang tidak memilikinya, maka ia sungguh berada dalam kerugian. Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala beristidlal menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Inilah dalil 4 hal yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, dan tidak ada yang bisa menghindari kerugian ini kecuali 4 hal, yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan inilah isyarat kepada 4 hal yang kemarin. Yang pertama yaitu al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini dalilnya. Illal ladzina amanu adalah isyarat untuk ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang dinul Islam. Karena tidak mungkin seorang itu akan beriman kecuali dia mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam. Wa amilus shalihat, ini adalah dalil al-amalu bih, beramal. Wa tawasaw bil haqq, ini dalil ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu tersebut. Kemudian wa tawasaw bis sabr, ini adalah dalil as-sabru 'alal adzafi, bersabar di atas gangguan yang menimpa kita di jalan ilmu, menuntutnya, mempelajarinya, mendakwahkannya, mengamalkannya. Kemudian beliau menyebutkan perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, hadhihi surah law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hiya lakafathum. Sesungguhnya surat ini, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, lakafathum, niscaya surat ini telah cukup bagi mereka. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak perlu menurunkan Al-Qur'an 30 juz
tidak perlu menurunkan rasul, mengutus para rasul, menurunkan risalahnya. Ini enggak. Jadi maksudnya adalah sekiranya seseorang mentadabburi ayat ini saya cukup bagi dia untuk mengetahui bahwasanya jalan kebenaran ini dan jalan kehancuran itu seperti ini. Ini maksud dari pernyataan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena ayat ini akan membawa seseorang kepada mentadabburi jalan kebahagiaannya, jalan kehancurannya. Allah SWT berfirman, wa hadainahun najdain, kami tunjukkan kepada mereka najdain, dua jalan. Dalam ayat yang lain, inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami berikan dua jalan, apakah dia akan syakir, apakah dia akan bersyukur atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu 4 perkara ini. Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, mengenal dinul Islam, mengamalkannya, mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Maka Nabi SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mempelajari dinul Islam dengan benar, meskipun ia adalah orang yang paling miskin keadaannya di dunia ini, akan tapi dialah orang yang paling bagus keadaannya ketika dia memiliki ilmu tentang tauhid, ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, mengenal dinul Islam ini. Inilah yang membuat seorang itu tentram menjalani kehidupan di dunia ini. Sebesar apapun masalah problem hidupnya, itu tidak akan terasa. Yang terasa adalah kebahagiaan. Seberat apapun ujian di dunia ini akan berakhir. Dan pada akhirnya adalah di akhirat. Al-hayatus sarmadiyah, kehidupan yang abadi. Ini tujuan seorang muslim. Kemudian beliau menyebutkan pernyataan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab penjelasan tentang berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan ini merupakan syiar yang besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu berilmu sebelum berucap dan beramal. Banyak orang yang beramal kemudian cari-cari ilmu, cari-cari dalil. Ini salah. Tapi kita berdalilkan dulu baru cari amal. Kita berilmu baru beramal, berucap dan beramal. Kenapa? Karena bila tidak dengan ilmu, maka semua akan rusak. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala menyebutkan perkataan tabi'in yang mulia Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, inna aqwaman atau inna qauman taraku majalisal ilmi wa mujalasatal ulama. Ada suatu kaum yang meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan talabul ilmi, meninggalkan majelis para ulama, wa akhadhu bis salati was siyam. Mereka disebutkan dengan puasa, salat, hatta yabisa jildu ahadihim ala azmih, sampai tulang mereka, kulit-kulit mereka kering, menyatu dengan tulang-tulangnya, kurus karena saking banyaknya ibadah. Thumma khalafus sunnah, kemudian mereka menyelisih sunnah, fahalaku, maka mereka hancur. Fasafaku dima'al muslimin, dan mereka menumpah darahkan kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Dia,
ma min rajulin ya'malu 'amalan 'ala jahlin illa kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Melainkan orang tersebut lebih banyak merusak ketimbang memperbaiki. Maka agama ini rusak dengan yang pertama, orang alim yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan di hadapan orang lain. Kemudian yang kedua, orang jahil yang rajin ibadah. Ini rusak agama dengan dua orang ini. Maka perlu kita terus belajar agama dan mengamalkannya. Dan ilmu amal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini merupakan sumber kebahagiaan manusia. Dan pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, kemudahan untuk talabul ilmi, mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa apa-apa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bekasi, Selasa 16 Juni 2020. Akhukum Irham Abissono. Nah.